Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi di kelas Atawasa 2. Minggu ini merupakan minggu ke-14 ya. Jadi minggu ini minggu terakhir. Minggu depan 15 itu akan review. Jadi setelah itu akan UAS ya. Baik, kita langsung masuk pada bab 6. Ya, tema kita pada hari ini adalah 비행기로 보내면 얼마예요? 비행기로 보내면 얼마예요? Jadi Bihenggi adalah pesawat terbang, ro menggunakan pesawat terbang. Bihengiro maksudnya menggunakan pesawat terbang. Boneda artinya kirim. Myon kalau. Jadi kalau kirim menggunakan pesawat terbang, olmayeyo. Berapa? Ya, bihengiro boniman olmayeyo. Kalau kita ganti bihengginya, misalkan dengan apa? Otobairo bonemen. Tapi apa kirim pakai mungkin ojol ya, bisa saja ya. Baik, jadi kita akan belajar tentang tema kita hari ini, yaitu tata bahasanya ada ro, ada iraso, ada re, bulut, cucik, kemudian ada myon, doeda, terakhir nien, got, kata. Oke, baik, kita langsung masuk pada penjelasan tentang ro terlebih dahulu. Jadi, ro. Jika sebelum kita pernah belajar tentang ro juga, yang maknanya adalah menuju atau arah, ya, arah ke mana, misalkan unhang upro berarti ke depan bank, maksudnya ke arah depan bank, tapi bukan tujuannya ke banknya, tapi ke arah bank saja, nanti tujuan akhirnya di mana. Nah, di sini ada error yang kedua, ini adalah digunakan untuk menunjukkan cara alat transportasi dari sebuah tindakan. Dimana menunjukkan cara. Jadi cara dengan cara apa? Ada alatnya apa, atau transportasi dari sebuah tindakan. Ya, kita lihat nanti contohnya. Jadi ditambahkan dengan kata benda pacim x. Contohnya teksim jadi teksiro. Pacim misalkan bolpen, di sini menjadi bolpenero. Maka ketika tidak ada pacim, tambahkan ro. Ketika ada pacim, tambahkan ero. Baik, berikutnya adalah contoh pertama. Di sini ada 휴대폰 ya. 휴대폰 karena akhirannya adalah nian dan konsonan, maka tambahkan ero. 휴대폰으로 online game을 해요. Maksudnya apa? Bermain game online menggunakan handphone. Maka alatnya adalah handphone. Kan kita tahu game itu tidak hanya menggunakan handphone, tapi bisa juga menggunakan komputer gitu kan. Maka komputer online game을 해요 itu juga bisa. Berikutnya di sini ada gawiro. Gawiro karena di sini berakhir dengan vokal. Gawi tambahkan ro menjadi gawiro. 머리를 자릅니다. gawiro 머리를 자릅니다. Maksudnya apa? Memotong rambut ya, mori rambut menggunakan, nah di sini alat menggunakan gunting. Ya, menggunakan gunting. Berikutnya di sini ada ya, 비행기로 소포를 보내면 더 비싸요. 비행기로 소포를 보내면 더 비싸요. Jadi apa? 소포 di sini artinya adalah paket, 소포 paket. Bonida tadi kirim ya. Jadi kalau mengirim paket menggunakan pesawat terbang, 더 비싸요, lebih mahal. Berikutnya, 길이 많이 막히니까 고잭으로 가세요. 길이 많이 막히니까 고잭으로 가세요. Maksudnya apa? Pergilah menggunakan Gojek. Kenapa? Karena jalanannya sangat macet, sangat ramai. berikutnya, 친구와 한국말로 이야기를 해서 너무 재미있어요. 재미있어요. jadi 친구와 한국말로 이야기를 해서 너무 재미있어요. Ya, jadi apa? Saya sangat menyenangkan karena berbicara menggunakan bahasa Korea dengan teman. Jadi 친구와 한국말로 이야기를 해서 너무 재밌어요. Yang terakhir, 연필 karena di sini ada konsonan, real. Nah, harusnya apa? 연필 euro, betul ya? Tapi ada kecenderungan, ada ketentuan ketika dia berakhiran dengan real, 연필, maka tidak perlu pakai e lagi, maka tinggal tambahkan ro saja menjadi 연필로 시험을 치면 안 됩니다. 연필로 시험을 치면 안 됩니다. 시험 ujian. 치다 ini maksudnya mengerjakan ujian menggunakan pensil. Ada tata bahasa 면 안 됩니다. 면 안 됩니다 artinya adalah tidak boleh. Jadi tidak boleh mengerjakan ujian menggunakan pensil ya.
Baik, ini demikian penjelasan tentang ero yang maknanya bisa menggunakan, kemudian dengan juga bisa ya bahasa Indonesianya. Oke, kita lanjut ke iraso. Jadi iraso ini kata hubung digunakan untuk menunjukkan sebuah alasan. Bahasa Indonesianya karena. Jika sebelumnya kita pernah belajar aso-aso, maka ini untuk kata bendanya. Contoh cinggu menjadi cinggu raso. Banghak giraso gitu ya. Kita lihat. Sero isahan hasuk jibi. Ya, sero isahan hasuk jibi hakyo gencoraso gakapku cuayo. Jadi maksudnya apa? Sero isahan hasuk jibi. Hasuk jib di situ maksudnya adalah seperti kos-kosan ya. Rumah yang biayanya bayar gitu ya. Seperti ngontrak ya. Sero isan hasuk jibi, jadi rumah kos yang baru kita tinggal, yang baru kita pindah. Hakyo genco, hakyo itu sekolah, genco itu sekitar. Hakyo genco maksudnya sekitar sekolah. Hakyo genco raso karena sekitar sekolah. Gakap ko cuaya. Jadi bagus dan dekat karena dekat dari karena di sekitar sekolah, karena sekitar sekolah ya. Hakyo genco raso gakap ko cuaya. Berikutnya, 오늘은 휴일이라서 사람들이 많이 와요. 오늘은 휴일이라서 사람들이 많이 와요. Hari ini 휴일, hari libur. Ya. Jadi orang-orang banyak datang karena hari ini adalah hari libur. 오늘은 휴일이라서 사람들이 많이 와요. 지금 쉬는 시간이라서 학생들이 교실에 없는 것 같아요. 지금 쉬는 시간이라서 쉬는 시간 maksudnya waktu istirahat atau jam istirahat. 학생들이 교실에 없는 것 같아요. Jadi siswa sepertinya tidak ada di kelas karena sekarang jam istirahat. Berikutnya, 내일은 선배님의 생일이라서 생일 선물을 준비해야 돼요. Jadi apa? Kita harus mempersiapkan. 준비하다 mempersiapkan, menyiapkan. Kita harus menyiapkan hadiah ulang tahun karena ulang tahun senior itu besok. Karena besok ulang tahun senior. Contoh yang terakhir, 한국말을 잘하시네요. 한국말을 잘하시네요. Pintar sekali bahasa Koreanya ya. 부모님이 한국 사람이라서 그래요. 부모님이 한국 사람이라서 그래요. Jadi apa? Ya gitu deh. Karena orang tua saya orang Korea. Di sini dimunculkan 그래요. 그래요 di sini sebetulnya mengacu kepada calhada ini. Ya, sekali lagi, 그래요 di sini ya sebetulnya mengacu pada calhada di sini. Jadi gini, 부모님이 한국 사람이라서 잘해요. Maksudnya pintar karena orang tua saya orang Korea. Nah, untuk pengganti kata calhada maka bisa pakainya 그래요. Maka 부모님이 한국 사람이라서 그래요. Ya gitu deh, pintar gitu ya karena orang Korea orang tua saya. Gitu aja. Jadi iraso maknanya adalah karena ya. Baik, kita masih ada 3 lagi. Kita lanjutkan tata bahasa yang berikutnya, yaitu rebul kyucik. Jadi rebul kyucik, jika sebelumnya ada G, N, D, R, ada biep bul kyucik, ada diget bul kyucik, ada siot bul kyucik, ada hiet bul kyucik, ini ada rebul kyucik. Nah, jadi kata kerja berakhiran re ya, berarti berakhiran dengan re nih, bukan R saja tapi re. Jika bertemu awalan vokal A atau O, ya, awalan vokal A atau maka E-nya tereliminasi dan ditambahkan real sebelumnya. E-nya dieliminasi dan ditambahkan real sebelumnya. Bingung ya? Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh ayo-oyo, aso-oso, benida, e-nika, asoyo-soyo. Tadi syaratnya adalah dia harus bertemu awalan A atau O, maka kita bisa lihat di sini ada A, yo, oyo, betul? Betul. Aso dengan oso, betul? Betul. Di sini ada benida, semenida, apakah ada A atau-nya? Ini tidak ada ya, saya beri X. Unika, apakah ada AO-nya? Tidak ada, saya beri X. Apakah asoya ada AO-nya? Ini juga termasuk karena ada AO-nya. Nah, jadi re ini akan tereliminasi kalau bertemu dengan awalan AO yang seperti ini, saya sudah beri tanda merah. Kan kita lihat contohnya. Jadi kata kerja atau kata sifat, da-nya kita hapus terlebih dahulu. Ya, nah. Kemudian kita akan tambahkan rumus ayo, oyo. Maka moreda, re-nya kita eliminasi. Ya. R-nya eliminasi, kita hapus. Maka ditambahkan L sebelumnya. Maka seperti ini menjadinya.
Maka bahasa Koreanya moroda menjadi molayo. Artinya tidak tahu. Ya, jadi molayo. Nah, di sini kenapa menjadi A? Karena vokal sebelumnya adalah O, ya, maka diikuti makanya ol molayo. Jadi konsepnya sama seperti yang sebelumnya yang saya pernah berikan kotak-kotak itu. Berikutnya pareda. R-nya E-nya kita hapus. Tambahkan R sebelum R-nya, gitu kan? Maka menjadi E-nya kan hilang, maka digantikan dengan vokal yang A. Jadi palayo. Jadi seperti ini, palayo. Jareda sama, maka menjadi jalayo. Maka sebelumnya tambahkan R ya kan? Nah, okay. Buloyo, di sini kata dasarnya ada bureda, maka menjadi buloyo, ini kita hapus juga. Dareda, kita hapus, maka tambahkan R juga di sini, dalayo. Ya. Geureda menjadi G, karena di sini persisnya di sini R-nya kan, jangan di sini. Ya, misalkan jadinya gel gitu kan. Bukan, tapi posisinya persis sebelum R ya. R-nya kan di sini, kita hapus dulu. Makanya kita tambahkan R-nya di sini. Maka ini kita hapus salah nih ya di sini ya. Nah, maka menjadi geulayo karena di sini O-nya hilang, maka kita jadikan O. Geulayo. Artinya adalah malas. Moroda tidak tahu menjadi molayo. Pareda menjadi palayo cepat. Jareda menjadi jalayo potong. Buroda memanggil atau kenyang bisa jadi buloyo. Dareda berbeda menjadi dalayo. Geurda menjadi geulayo artinya adalah malas. Nah, sekarang tambahkan rumus asoso. Moroda menjadi mola karena di sini akhirannya iyo, maka menjadinya iyo kan? Palayo. Tapi di sini ada asoso menjadi molaso. Palaso. Jalaso. Buloso. Dalaso. Geulaso. Sama kan awalnya? Geuloyo. Tapi ini saja diganti so. Yo, ini so. Ini yo, ini so. Yo, ini so. Ini yo, ini so. Baik, berikutnya moroda ditambahkan rumus benida atau semnida, maka karena adanya hapus sisa vokal e maka morem nida. Maka dia tidak ada perubahan, tidak ada penambahan r sama sekali. Jadi tetap morem nida. Jadi seperti ini. Kalau ditambahkan l di bawahnya, molem nida itu jadi salah. Pareda menjadi parem nida, maka tidak menjadi palem nida tapi parem nida, tetap tidak mendapatkan r sebelum r. Jaram nida menjadi jaram nida, burum nida, daram nida, geurem nida. Semnidanya mana? Tidak ada. Kenapa? Karena memang akhirannya semua. Ya, kecuali nggak ada kan? Nggak ada yang semnida ya. Tapi memang rumusnya adalah benida atau semnida. Berikutnya, nika menjadi apa? Morenika. Ya, karena tidak ada pacim maka tidak perlu pakai menjadi morenika. Parenika, jarenika, burenika, darenika, geurenika. Yang terakhir, asayo, maka menjadi molayo menjadi molasayo. Jadi tambahkan double S di bawahnya kan. Molasayo, palasayo, jalasayo, bulasayo, dalasayo, geulasayo. Oke, baik. Demikian untuk penjelasan rebul kyuji. Ya, jadi kata kerja tidak beraturan dari akhiran re. Baik, kita lanjut ke penjelasan contoh berikutnya tentang re. Baik, kita masuk contoh pertama ada sal gapshi mani olasayo ya. Sal gapshi mani olasayo. Sal itu beras, gap itu harga beras. Olasayo dari kata dasar oroda ya. Jadi harga beras itu banyak peningkatan. Jadi harga beras meningkatnya banyak ya. Berikutnya uri narawa 문 하가 다르지만 재미는 iri mana? 우리나라와 문화가 다르지만. Jadi apa? Budaya dengan negara kita itu berbeda, tetapi 재미는 iri mana? Jadi tetapi banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang menarik. Di sini kata dasarnya adalah daruda. Daruda berbeda, tapi karena tidak ada rumus AO, bukan rumus AO, tapi tidak diikuti dengan vokal A atau O, maka tetap da르지만 tidak berubah ya. berikutnya 한국 친구가 인도네시아 노래를 잘 불렀어요. 한국 친구가 teman Korea Indonesia 노래 lagu Indonesia 잘 불렀어요. Pandai menyanyikan lagu Indonesia. Kata dasarnya apa 불렀어요? Yaitu bu, re, da bertemu dengan rumus assoyo atau ossoyo. Ini juga sama ya, yang atas ini ya orda. assoyo, ossoyo. baik, berikutnya 출근 시간에 지하철이 택시보다 더 빨라요. 출근 시간. 출근 시간 itu
jam keberangkatan kantor, jam berangkat kantor, ya jam berapa? Jam 6 ya, atau jam setengah 6, setengah 7. Culkan sigane cari taksi boda atau palai. Jadi kereta bawah tanah itu lebih cepat daripada taksi pada jam berangkat kerja. Kata dasarnya adalah pareda tambahkan rumus ayo atau oyo ya. Berikutnya, 시간이 별로 없어서 서둘러서 갔어요. 시간이 별로 없어서. 시간이 itu waktu, 별로 없어서 tidak begitu ada waktu. 서둘러서 dari kata dasar adalah 서두르다. Artinya tergesa-gesa, tambahkan rumus aso atau oso. Maka karena tidak ada waktu, perginya terburu-buru. Pergi terburu-buru. Berikutnya, 저 사람을 모르는데 만날 때 인사를 합니다. 저 사람을 모르는데. Saya tidak kenal orang itu atau tidak tahu orang itu. 만날 때 ketika bertemu insa를 합니다. Tetapi ketika bertemu itu apa? Memberi salam. Di sini tetap moreda menjadi morenende ya, tidak molanende tapi morenende. Tapi kalau rumusnya bertemu dengan atot misalkan, jadi molatnende ya. Misalkan ada rumus, misalnya kata dasarnya apa? Moreda tambahkan rumus nende tambahkan rumus asoyo kan? Misalkan ini contoh saja asoyo, maka berubah menjadi molat ya kan? Nende. Nah, o-nya nggak pakai molan nende. Sorry, maaf. Salah terbalik. Morda tambah asoyo, tambahkan rumus nende. Maka menjadi molan nende, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tentang re bul kyucik yang maknanya kata kerja berakhiran dari re, kata kerja tidak beraturan dari re. Baik, yang terakhir ada myon dweda. Oh, berarti tadi ada satu tata bahasa memang tidak di bab ini ya. Myon dweda, kata kerja myon dweda. Jadi digunakan untuk menjelaskan cara penyelesaian masalah atau aturan tentang sesuatu hal. Jadi ini penjelasannya, konsepnya sebetulnya. Tapi myon dweda, myon dweyo. Kalau begini boleh. Nah, dalam bahasa Indonesia boleh, gitu kan? Myon dweda boleh. Contohnya odo, oda plus myon dweda ya. Ketika tidak ada pacim maka pakainya myon dweda, maka menjadi o myon dweyo atau duemnida. Boleh digunakan pakai dweyo boleh atau duemnida. Neil 아침에 오면 돼요. Besok boleh datang jam pagi hari. 오면 돼요. Kalau tidak boleh 오면 안 돼요. Maka sering dengar kan? 오면 안 돼요. Berikutnya jika ada pacim mokta tambahkan eumyon jadi pacim tambahkan eumyon. Kemudian menjadi 먹으면 되다 menjadi 먹으면 돼요. 먹으면 됩니다. Ini obat dulu ya, 되다. Gini ya. Oke, baik. Contoh pertama, 볼펜이 없으면. Di sini ada rumus 면 artinya adalah kalau. Kalau tidak ada pulpen, 연필로 쓰면 돼요. Boleh menulis menggunakan pensil. berikutnya, 박물관에서 사진을 찍으면 되지만 사진기로 찍으면 안 됩니다. 박물관에서 di museum 사진을 찍으면 kalau memotret di museum 면 되다. maka di sini 면 되다nya boleh ya kan? Jadinya boleh memotret di museum 되지만 tetapi 사진기로 찍으면 안 됩니다. 사진기 artinya adalah kamera. 사진기로 menggunakan kamera. 찍으면 안 됩니다. Tidak boleh menggunakan atau tidak boleh memotret menggunakan kamera. Tapi kalau pakai handphone boleh. berikutnya, 내일 약속이 없으면 10시에 학교에서 만나면 됩니다. 내일 약속이 없으면 kalau besok tidak ada janji 10시에 jam 10 학교에서 di sekolah 만나면 됩니다. Ya boleh bertemu di sekolah besok jam 10 kalau tidak ada janji. Oke, berikutnya 발음 연습을 하고 싶으면 jadi apa? Kalau ingin berlatih pronunciation atau pelafalan, 발음 untuk pelafalan, 큰 소리 suara yang besar, 큰 소리로 menggunakan suara yang besar, 많이 읽으면 돼요. Jadi apa? Harus banyak baca atau boleh 많이 읽으면 돼요. Jadi kamu boleh membaca banyak menggunakan
Banyak membaca menggunakan suara yang besar kalau ingin berlatih pelafalan. Yang terakhir, 숙제를 언제까지 제출해야 돼요? 숙제를 언제까지 제출해야 돼요? Jadi apa? Tugasnya boleh diserahkan sampai kapan? 숙제 tugas, 언제까지 sampai kapan? 제출 itu mengumpulkan. 제출 itu mengumpulkan. Jadi harus mengumpulkan sampai kapan tugasnya? 모레까지 제출하면 돼요. 모레까지 제출하면 돼요. Jadi ya boleh deh dikumpulkan sampai lusa, ya. Oke, baik. Demikian untuk penjelasan tata bahasa di minggu ke-14 ini. Nanti minggu ke-15-nya akan ada review saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya selama beberapa minggu ini. Selama 1 semester kita belajarnya di rumah ya karena pandemi, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian semua. Baik, terus belajar. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan melalui WA atau di web kuliah. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kamsahamnida.